Yang tanda seru? Iya. Oh, kalau itu artinya kita harus hati-hati, Dek. Oh. Emang sih dalam ngapain aja kita harus hati-hati. Cuman kalau kita lewat daerah itu harus lebih hati-hati lagi. Oh, kalau lagi berkendara ya? Iya, pinter banget. Oh, ya. Kenapa ya? Nah, ini nih. Kenapa ya? Aduh, Kak, busnya mana sih? Iya nih, lagi pada penuh kali, Dek. Iya nih, udah yuk Kak, jalan aja. Yaudah yuk. Kak, itu rambu apaan? Oh, itu. Oh, itu artinya kita nggak boleh parkir di sini, Dek. Sampai kita ketemu rambu yang berikutnya. Oh, iya. Udah ngerti kan? Ngerti kok. Yaudah, sebelum kita jalan-jalan lagi, gimana kalau kita sapa adik-adik yang di rumah? Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan baik ya, Dek ya? Iya. Sekarang ketemu lagi nih sama Kak Tika dan adik kakak Zahra. dalam acara Kenapa Ya? Seru banget. Tau gak tuh? Aduh, pohonnya gede ya. Iya, bagus-bagus lagi ya kan? Wah, tuh Dek, ada Monas. Mana tuh? Keren banget. Iya. Tuh, ada gedung-gedung juga. Ih, keren ya? Iya. Kita sapa adik-adik dulu yuk. Yuk. Hai adik-adik, sekarang saya Katika dan adik saya Zara itu lagi ada di pusat kota Jakarta, tepatnya di Monas. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak Monas itu singkatan dari apa? Monumen Nasional ya? Iya, bener banget. Jadi di belakang kita ini persis banget itu adalah Monumen Nasional. Di dalam itu banyak banget tuh isinya adalah patung-patung dari pahlawan. Terus yang paling serunya lagi, kamu bisa naik ke atasnya sekali tuh yang ada emasnya itu ya, Dea ya? Iya. Nah, sampai di atas adik-adik juga bisa lihat ke seluruh penjuru kota Jakarta. Oh. Seru nggak tuh? Seru banget Seru tuh. Nah, nggak cuma itu juga. Tepat banget di depan kita itu ada dua gedung yang menjulang tinggi banget. Iya. Dan nggak kalah megah juga ya kan? Iya. Coba kamu tebak itu gedung apa? Itu gedung Bank Indonesia kan? Yeay, kamu pinter bener banget adik-adik. Jadi di depan kita itu ada gedung Bank Indonesia, bagus banget. Selain itu juga ada satu lagi, itu adalah banyak-banyak kuda. Coba kamu tebak lagi, yang namanya kuda itu apa? Monumen Kereta Kencana. Wih, adik-adik, sekarang adik kakak udah pinter nih. Jadi di sini ada 3 yang harus kita lihat. Pertama Monas, kedua gedung Bank Indonesia, ketiga kereta kencana itu. Keren-keren banget ya. Iya. Wah, Kak, itu rambu apa lagi, Kak? Yang mana? Yang tanda seru? Iya. Oh, kalau itu artinya kita harus hati-hati, Dek. Oh. Emang sih dalam ngapain aja kita harus hati-hati. Cuman kalau kita lewat daerah itu harus lebih hati-hati lagi. Oh, kalau lagi berkendara ya? Iya, pinter banget. Oh, ya.
ada gerobak delmannya gitu. Kamu bener. Nah, kalau itu artinya delman nggak boleh berhenti di sini deh. Oh, gitu. Ngerti kan sekarang? Ngerti. Nah, sebenarnya dek masih banyak lagi loh rambu-rambu yang belum kamu ketahuin. Contohnya, S dicoret, itu artinya dilarang stop. Oh, Terus iya. huruf P dicoret juga, itu artinya dilarang parkir. Masih banyak lagi deh pokoknya harus kamu pelajarin lagi. Oh. Jadi, kamu harus ingat tata tertib dalam hidup itu sangat penting. Jadi kamu harus patuhin semuanya, nggak boleh dilanggar. Oh, aku sih maksudnya nggak pernah ngelanggar. Tapi kenapa ya kita harus matuhin tata tertib? Iya juga ya. Kenapa kita harus patuhin tata tertib yang ada? Adik-adik di rumah mau tahu nggak? Kira-kira kenapa ya? Supaya semua nyaman dan kita sendiri juga nyaman. Karena kalau kita tidak mengikuti tata tertib, apa jadinya kalau kita di jalan semaunya atau mungkin di lingkungan tempat tinggal kita semaunya. Tentunya tata tertib sangat penting untuk mengatur kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita tidak mematuhi tata tertib, hidup kita tidak akan benar. Contohnya saja saya akan mengambil dari lalu lintas di mana lampu merah yang harusnya diam atau berhenti, para pengendara langsung melaju begitu cepat dan akhirnya akan menyebabkan suatu kecelakaan. Ya kalau tidak menaati tata tertib akan berantakan. Tata tertib menurut saya memang perlu sekali. Apalagi kita hidup di Indonesia. Kalau tidak mentaati tata tertib, ya banyak sanksinya. Kita bisa lebih menunjukkan sifat kita dan dalam berkendara, mungkin dalam kita pergi kemana-mana mungkin bisa terlihat jelas kalau dalam sikap kita menaati tata tertib. Supaya orang lain yang di sekitar kita nyaman dan juga kita nyaman. Kalau kita menaati tata tertib maka kita akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Karena tanpa tata tertib, kita tidak bisa, hidup kita akan berantakan. Capek kan? Yuk duduk dulu yuk. Seru tuh. Aduh dulu ah. Kakak, kok ninggalin sih ah? Kakak kok ninggalin sih? Ah, jutek lagi mukanya orang kakak yang ninggalin. Aduh Zahra, kakak itu jutek karena kamu nggak baca peraturan yang ada. Baca tuh, dilarang menginjak rumput taman. Iya, aku nggak lihat kak. Oh iya, lain kali kamu harus tahu peraturan di sekeliling kamu tuh kayak apa. Di sini ini nggak boleh nginjek rumput, tau nggak? Iya kak, tadi kok nggak lihat. Oh iya kak, terus juga ada tadi tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, pinter, bagus. Itu adalah peraturan tertulis, Dek. Jadi kamu nggak boleh buang sampah sembarangan. Kalau kamu mau buang sampah, itu harus di tempat yang udah disediain. Kamu harus patuh ya mulai sekarang sama peraturan, ngerti? Oke deh kak, tapi kenapa kita harus patuh sama peraturan? Iya ya. Kenapa ya kita harus patuh sama peraturan? Gimana kalau kita tanya sama adik-adik di rumah? Adik-adik di rumah tahu nggak kenapa kita itu harus patuh sama peraturan? Kenapa ya? Ya, kalau misalkan kita tidak mentaati peraturan ya akan kacau. Aturan adalah sebagian daripada tata tertib. Dan aturan itu tidak boleh dilanggar. Nah, itu bersangkut paut dengan kedisiplinan. Supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Kalau nggak patuh sama peraturan bisa pusing deh.
Ya karena di negara kita ini negara hukum, pasti itu peraturan dibuat di setiap daerah. Ya peraturan harus kita taati agar semua punya platform yang jelas terhadap peraturan itu, sehingga ketika semua jelas dengan platform itu semua mentaatinya. Supaya kita tidak dimarahin. Dalam kehidupan bermasyarakat kita senantiasa berinteraksi dan mungkin juga akan bersinggungan begitu. Bahkan mungkin ada konflik kepentingan. Nah, disitulah nanti fungsi peraturan yang akan mengatur hubungan antara satu dengan yang lain. Ikuti aja peraturannya, gitu aja kok repot. Nah, Zara udah ngerti kan? Nah, adik-adik di rumah juga pastinya udah ngerti kenapa kita tuh harus patuh sama peraturan. Iya kak, aku udah ngerti kok. Bagus, adik-adik juga harus ngerti ya. Nah, sekarang Kak Tika sama Zara mau jalan-jalan. Ikutin yuk. Adik-adik, kita tanya sama Bapak yang satu ini yuk. Nah, siang Bapak. Selamat siang. Pak, saya mau tanya nih Pak ya. Bapak bisa nggak Pak jelasin ke adik-adik yang ada di rumah, apa sih Pak artinya peraturan itu buat Bapak? Oh, peraturan itu penting ya. Karena di negeri kita ini harus ada aturan. Karena kalau tidak ada aturan, maka apalah jadinya negeri ini. Oh, Terlebih gitu ya? adik ini sebagai generasi penerus, jadi penting harus menaati aturan. Banyak aturan-aturan yang harus kita taati. Gitu ya Pak ya? Iya. Termasuk adik-adik di rumah juga loh, bangsa penerus. Jadi harus menaati peraturan yang ada ya Pak ya? Oh ya tentu itu harus. Terlebih adik ini apalagi yang pelajar, harus ikuti aturan. Berarti bagus adik-adik. Adik-adik harus sudah ngerti ya. Makasih banyak ya Pak Terima ya. kasih kembali. Permisi Pak. Iya, selamat. Yuk jalan lagi yuk. Waduh. Bagus banget nih. Bagus ya Zara. Bagus. Kamu tuh kakak cariin kemana aja sih? Kamu tuh mau sekolah, nanti kamu telat lu sekolah. Maaf kak. Pantesan dicariinnya susah ya. Itu apa Zara? Kulit kacang. Kamu pinter ya? Kakak juga tahu itu kulit kacang. Tapi kalau kulit kacang dibuang sembarangan jadinya apa? Sampah kak. Kakak kan udah bilang jangan buang sampah sembarangan. Iya maaf kak. Maaf. Wah tapi pemandangannya bagus ya, bersih ya kak. Iya, bersih banget. Makanya kamu jangan nyampah di sini, kamu jadi ngotorin. Pengunjung di sini nih semuanya taat peraturan, nggak kayak kamu. Yaudah yuk pulang, kamu harus sekolah jangan sampai telat. Kakak, tunggu. Zara apa lagi sih? Aku mau tanya, kenapa ya kita harus buang sampah?